Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja, di sana sehat, di sini juga sehat tentunya ya. Dan buat kawan kita yang sedang tidak sehat, semoga lekas sehat kembali. Bagaimana tahun baruannya? Sukses? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini apa yang kita harapkan, yang kawan-kawan harapkan bisa berhasil dengan sukses tanpa ada kendala yang berarti gitu ya. Segalanya ada dalam kelancaran dan dimudahkan rezeki tentunya. Nah, di kesempatan kali ini ada kawan kita yang bertanya, menanyakan mengenai cara menggunakan atau cara merekam video, apakah bagusan menggunakan kamera depan atau kamera belakang itu ya. Kalau saya sendiri ini yang biasa gitu ya, yang saya lakukan untuk merekam video itu apakah selfie gitu ya ataupun membuat video short, biasanya menggunakan kamera depan ya. Jadi begini gitu, seperti itu ya biasanya gitu. Ternyata setelahnya ditanyakan kepada pakar ahlinya gitu ya, yang sudah berpengalaman, itu katanya lebih bagus menggunakan kamera belakang ini ya, bukan kamera yang ini, yang depan. Karena alasannya itu kalau kamera depan seperti yang kita biasa lakukan itu ini ya, karena bisa terlihat gitu ya dengan jelas tubuh kita atau wajah kita, merekamnya bisa bagus gitu ya kalau dilakukan sendiri gitu ya. Nah itu katanya kurang baik, hasilnya memang bagus ya, tapi terkadang katanya menggunakan kamera depan itu ada bintik-bintiknya itu ya. Jadi perbandingannya antara kamera depan dengan kamera belakang itu yang harus digunakan lebih bagus itu menggunakan kamera belakang, karena untuk kamera belakang itu biasanya lebih bagus dari kamera depan gitu ya, hampir di semua handphone. Misalnya ini kamera depannya 2 megapiksel, yang belakangnya itu lebih gitu ya, jadi lebih cerah lagi gambarnya. Jadi untuk menggunakan kamera itu ya, saya sendiri biasanya seperti ini ya, kalau membuat video short gitu atau selfie gitu dilakukan sendiri seperti ini gitu ya. Kalau maupun pakai tongkit gitu ya, begini ya tetap aja kamera depan yang digunakan gitu ya. Karena masalahnya ini nggak kelihatan kalau melihat dari atau menggunakan kamera belakang. Jadi kalau kita itu apakah itu gambarnya itu pas dengan kita gitu ya, atau gambarnya kemana gitu karena nggak kelihatan. Jadi untuk menggunakan kamera itu sebaiknya menggunakan kamera belakang. Cuma kendalanya yaitu tidak kelihatan gitu ya kalau menggunakan atau memakainya, merekamnya sendiri gitu ya, merekam sendiri seperti ini menggunakan kamera belakang. Nah kadang gambarnya itu hasilnya gambarnya kemana gitu ya, bukan ke pas ke wajah kita gitu, kadang sepotong gitu ya karena kameranya nggak kelihatan gambarnya gitu ya. Nah itu kendalanya. Jadi untuk mengatasinya itu kalau menggunakan kamera belakang, kawan-kawan kalau merekamnya itu taruhlah ya ada cermin, menggunakan cermin di dekat ini, dekat handphone ya. Jadi kalau menggunakan kamera belakang ini misalnya begini ya, yang ini kan gambarnya kalau ketika kita menggunakannya, gambar kita nggak kelihatan apakah pas masuk di kamera gitu ya atau kepotong gitu ya. Jadi kalau pakai cermin, nah itu kita bisa melihatnya atau mengira-ngira gitu ya dari cermin yang dekat dengan handphone, apakah itu disimpan ditaruh di atasnya gitu ya, di atas handphone atau di bawahnya. Jadi kita bisa mengira-ngira gambar yang ditangkap oleh kamera belakang itu seperti apa begitu ya. Jadi
caranya seperti itu ya, untuk menggunakan kamera belakang karena tidak kelihatan jadi dibantu dengan menggunakan cermin gitu ya. Nah, sekarang juga saya seperti itu, menggunakan cermin ya, di kameranya ditaruh, kemudian kita melihat ke cermin gitu ya, apakah posisi kita itu pas dengan kamera atau dengan handphone gitu ya, ketangkapnya bagus. Nah, itu bisa melihatnya dari cermin yang ditaruh di bawah handphone ataupun di atas handphone gitu ya. Jadi kalau kita merekam itu dengan kamera belakang karena tidak bisa melihat hasilnya atau gambarnya pas atau tidak, jadi kitanya melihat ke cermin yang ada di dekat atau di atas di bawah kamera handphone itu gitu ya yang digunakan. Dan untuk mana yang lebih bagus ya tentunya lebih bagus kamera belakang, dan itu hampir di semua handphone gitu ya. Kamera belakang itu lebih bagus kualitas dan kuantitasnya daripada kamera depan. Jadi itu yang disarankan ya, untuk membuat video panjang ataupun membuat video pendek itu sebagusnya atau sebaiknya menggunakan kamera belakang. Caranya seperti tadi ya, karena tidak kelihatan kalau kita merekamnya sendiri, tidak dibantu dengan teman, jadi bisa dengan cara seperti itu ya, ditaruh cermin di atas handphone atau di dekat handphone gitu ya. Kita mengira-ngiranya atau melihat gambarnya itu dari cermin ya, cerminnya menghadap ke kita gitu. Jadi eh, apa yang ditangkap oleh kamera itu seperti yang ada di cermin begitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini itu saja ya. Jadi untuk menggunakan kamera depan ataupun kamera belakang, lebih bagus menggunakan kamera belakang karena dari segi kualitas dan kuantitasnya tentunya kamera belakang itu lebih bagus, dan itu hampir di semua handphone. Dan itu sudah saya tanyakan sendiri itu ya ke ahlinya, katanya lebih bagus menggunakan kamera belakang karena kualitas lebih bagus daripada kamera depan. Ya, balik ke itu saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya ya, YouTuber pemula. Jadi seperti itu caranya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.